Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi kita pada ibadah persekutuan teruna hari Minggu 4 Juli 2021. Dan pada pagi hari ini pelayan firman-Nya adalah Vikaris. Baik adik-adik, sebelum memulai ibadah, bagi yang belum bersaat teduh, kakak persilahkan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik, kalau sudah saat teduh, kakak undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Adik-adik, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah berkumpul pada pagi hari ini meski dalam ibadah online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga berkati Vikaris yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini agar bisa kami lakukan firman-Mu untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tetap berdiri, kita akan mengangkat Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 4. Kakak ulangi, Mazmur 31 ayat 1 sampai 4. Baik, kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat 1 sampai 4 di bawah perikop Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat pelindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian Mazmur pujian kita adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 300, Kepadamu ku berdoa.
Ya adik-adik, kita sampai dalam pemberitaan untuk firman Tuhan, dipersilakan Vikaris. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ke 16. Sebelum kita merenungkan pembacaan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguasai pikiran kami dan hati kami, supaya firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ke 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Kakak bacakan untuk adik-adik semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema pembacaan kita atau perenungan kita pada saat ini adalah identitasku, tanggung jawabku. Di sini setiap kita memiliki identitas. Ketika adik-adik berada di rumah, identitasnya adalah anak-anak. Sebagai anak, adik-adik mempunyai tanggung jawab. Ketika adik-adik berada di sekolah, identitas adik-adik adalah sebagai siswa. Maka tanggung jawab adik-adik adalah belajar. Ketika adik-adik ada di gereja, adik-adik beridentitas sebagai pelekat teruna. Sehingga tanggung jawab adik-adik adalah mengikuti kegiatan teruna dan juga mengikuti kegiatan gereja, karena adik-adik adalah warga gereja. Nah, identitas yang melekat dalam diri kita ini adik-adik harus kita jaga, harus kita pertanggungjawabkan, meskipun kita masih dikategorikan dalam usia anak-anak. Di mana dalam pembacaan kita saat ini adik-adik, ini pun juga membicarakan mengenai identitas. Akan tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai ke 16, di sini membicarakan mengenai identitas seorang pengikut Kristus. Dan perlu kita pahami bahwa pembacaan ini masih menjadi satu rangkaian dengan khotbah Yesus di bukit. Artinya Yesus sendirilah yang mengajarkan hal ini supaya para pengikutnya benar-benar memahami identitasnya sebagai pengikut Kristus. Di sini ada dua identitas yang ditekankan oleh Yesus. Yang pertama adalah garam. Tentu adik-adik sudah tahu ya, garam, kalau kita makan garam rasanya asin. Dan garam ini juga merupakan salah satu dari bumbu masakan. Jika kita masak, katakanlah menggoreng telur, tanpa menambahkan atau memberikan garam, maka telur itu akan hambar. Jika kita makan kurang nikmat. Di sini artinya garam sebagai pemberi rasa. Sehingga murid-murid Kristus, para pengikut Kristus juga harus memberikan suatu rasa yang nikmat dalam kehidupan ini.
memberikan rasa yang nikmat. Artinya adalah kehadiran kita membawa suatu situasi yang damai sejahtera. Kehadiran kita membawa suatu kenyamanan. Bukan berarti bahwa kehadiran kita justru menimbulkan konflik. Jangan sampai seperti itu. Kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan, garam ini juga sering dipergunakan dalam dunia medis. Beberapa obat itu tentu ada kandungan-kandungan garamnya. Artinya adalah garam ini sebagai salah satu media atau sarana untuk memulihkan. Nah, kita para pengikut Kristus juga harus mampu memulihkan keadaan, situasi yang tidak kondusif. Kita harus mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang dimaksud dengan memulihkan. Artinya adalah identitas sebagai pengikut Kristus. Kita harus memiliki suatu kepedulian terhadap sesama. Jangan kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, sibuk dengan dunia kita sendiri, dan mengabaikan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan, garam pada masa Yunani atau Romawi, garam ini dianggap sebagai salah satu benda yang murni, sehingga dipergunakan untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika mau memberikan korban persembahan, garam itu ditaburkan karena sebagai simbol kemurnian. Nah, artinya pengikut Kristus juga harus hidup dalam suatu kemurnian, kekudusan, kesucian hidup. Dengan cara berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama. Itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan identitas kita sebagai garam, identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jika kita tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Di ayatnya yang ke-13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Artinya ketika kita tidak melakukan identitas kita sebagai garam, kita tidak bisa mengasinkan, memberi rasa yang nikmat, memulihkan kehidupan orang, maka kehadiran kita tidak ada gunanya. Kita tidak mungkin dirindukan oleh orang. Yang ada kita akan dibenci, kita akan dimusuhi. Ya, kita tidak punya teman. Itulah yang akan terjadi. Kemudian identitas yang kedua adalah terang. Nah, adik-adik, kalau kita bicara terang berarti ada suatu kegelapan. Ya, ada suatu kegelapan. Ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya terang ini benar-benar terlihat. Terang ini menonjol, tidak tersembunyi. Lalu di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, terang di sini digambarkan sebagai pelita. Adik-adik tahu pelita itu apa? Pelita itu adalah lilin. Memang ya, lilin ini cahayanya tidak bisa menerangi satu ruangan layaknya lampu. Satu lampu bisa menerangi misalnya kamar ukuran 3x2 meter. Kalau lilin tidak akan bisa. Akan tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, lilin ini merupakan sumber pengharapan, simbol pengharapan. Di mana ketika kita mengalami kematian listrik, ya listrik mati, yang kita cari adalah lilin. Memang kecil, akan tetapi dia bisa membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita untuk berjalan di tempat yang benar.
Sehingga apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita raih, dapat kita rasakan. Itulah fungsinya pelita, adik-adik. Nah, di sini artinya sebagai pengikut Kristus, kita juga harus menjadi penuntun, menjadi pembimbing bagi orang-orang di sekitar. Jika mereka tidak mengetahui mengapa harus beribadah PT, kita jelaskan. Jika mereka selalu melakukan satu kesalahan, kita tegur mereka, kita bimbing mereka supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Inilah fungsinya pelita, adik-adik. Ya, dan hal itu, pelita itu harus dilihat oleh orang. Jangan disembunyikan. Artinya dibutuhkan suatu keberanian dalam diri kita sebagai pengikut Kristus untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang di sekitar kita ikut serta untuk memuliakan Bapamu yang di surga di ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, identitasku tanggung jawabku. Artinya, kita sebagai pengikut Kristus, identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan kedua hal ini, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Supaya kehadiran kita, hidup kita memiliki makna dan juga melalui menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Sejatinya kita sedang membuat hati Tuhan bersukacita dan kita sedang melakukan yang namanya pelayanan kesaksian. Meskipun kita masih remaja, kita punya kesempatan untuk melakukan pelayanan kesaksian itu melalui identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan berkati orang tua kami dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan yang dilakukan Tuhan juga berikan anugerah kelancaran, serta Tuhan tolong orang tua kami dalam membimbing kami untuk meraih cita-cita kami Tuhan. Engkau juga berkati sekolah kami, studi yang kami lakukan, berikan hikmat kepada kami, kecerdasan, supaya kami dapat belajar dengan baik, mengikuti setiap mata pelajaran yang ada, demi meraih masa depan kami Tuhan. Engkau juga berkati kakak layan Pekat PT, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa, Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Sony dalam melakukan karya pelayanan mereka. Biarlah Tuhan berkati kehidupan keluarganya, Tuhan melindungi keluarga mereka, serta Tuhan menuntun langkah kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kehidupan bangsa Indonesia ini di tengah pandemi COVID senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga berbagai macam permasalahan boleh diselesaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga berkati rekan-rekan kami yang mungkin masih malas untuk ikut ibadah PT. Biarlah Tuhan ketuk pintu hatinya, Tuhan panggil dia untuk memiliki kerinduan datang bersekutu bersama dengan kami, meskipun masih melalui daring Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan rekan-rekan kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, biarlah tangan Tuhan senantiasa menyembuhkan, memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sampaikan, kami naikkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara dimasukkan ke dalam amplop dan melalui orang tua diberikan ke gereja. Atau adik-adik bisa dengan cara men-scan QR dengan mendownload aplikasi e-wallet seperti Link Aja, OVO, GoPay, atau Dana, dan memindai kode QR yang sedang ditampilkan di layar. Ataupun orang tua adik-adik mempunyai M-Banking, bisa transfer melalui M-Banking dengan cara memasukkan nominal persembahan dan mengganti menjadi nomor 4 pada digit terakhir nominal persembahan. Seperti contoh 50004 untuk persembahan persekutuan teruna. Baik adik-adik, untuk persembahan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya berguna untuk gereja kami dan juga untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan agar bisa melakukan pelayanan selanjutnya dengan baik dan dengan penuh hikmat dalam pelayanan-Mu ke depannya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak persilakan untuk duduk kembali. Baik, kita masuk ke dalam warta PT. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Vikaris yang telah membawa firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Vikaris selanjutnya. Dan juga terima kasih untuk kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pelayan yang sudah mendukung berjalannya ibadah online pada pagi hari ini. Dan juga untuk kakak-kakak pemain musik, kakak-kakak multimedia, dan kakak-kakak editor. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan juga tidak lupa diucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk ibadah selanjutnya masih online, kita akan bertemu lagi di channel YouTube GPIB Immanuel UR Supratman Mataram jam 9 pagi. Di-share lagi videonya agar teman-teman yang ingin berkerinduan hadir untuk ikut ibadah online bisa hadir bersama kita. Baik adik-adik, untuk segmen Kuramba, bagi adik-adik yang ingin join bisa hadir di live Instagram kita di PT Immanuel UR Supratman Mataram yang akan ditaruh di link deskripsi di bawah ini.
Jangan lupa juga di-share kepada teman-temannya yang ingin ikut biar makin banyak lagi yang join di Kuramba. Dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-komen di Instagram kita. Dan juga ada di channel YouTube kita. Kiranya adik-adik berkenan untuk men-share dan men-subscribe channel YouTube gereja kita. Terima kasih. Baik adik-adik, kita sampai ke pengutusan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Untuk doa berkat, saya persilahkan Vikaris. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.